Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita berjumpa lagi dalam program Bahana Morning Devotion. Dengan tema kali ini adalah Alkitab untuk Orang Hidup. Bacaan firman Tuhan terambil dari Surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 3 ayat 16 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika sedang memimpin kebaktian pemberkatan jenazah, seorang pendeta yang melayani melakukan tindakan yang mengejutkan. Ketika sedang menyampaikan renungan singkat, mendadak pendeta itu mengambil Alkitab dari dekapan pria yang terbujur kaku di peti mati. Alasan tindakan itu pun disampaikan dengan cara yang halus agar tidak menyinggung perasaan keluarga mendiang atau para tamu yang hadir melayat. Alasan pertama, menurut pendeta itu, orang yang meninggal itu semasa hidupnya diketahui kurang suka, bahkan malas membaca Alkitab. Alasan kedua, pendeta itu hendak mengajarkan kepada keluarga dan jemaat yang hadir di rumah duka bahwa pemberian Alkitab untuk orang yang meninggal sesungguhnya tidak ada gunanya. Alkitab itu dibaca dan sanggup mengubah orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal, ujar sang pendeta tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Ia hanya ingin menyadarkan para pendengarnya betapa firman Allah yang tertulis di Alkitab memiliki kuasa untuk mengubahkan kehidupan bagi mereka yang percaya. Alkitab hari ini menjelaskan kuasa dari tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jika kita perhatikan, bukankah 4 perkara tadi ditujukan untuk orang yang masih hidup? Ya, hanya orang hidup yang masih berkesempatan untuk diajar, ditegur bila berbuat salah, diharapkan dapat memperbaiki perilaku tertentu yang kurang baik, serta dididik dalam jalan kebenaran agar nantinya dapat terbiasa menjalani hidup benar. Jadi, jelas bahwa kebenaran firman Tuhan ini bukan ditujukan untuk orang yang meninggal. Namun tak jarang, mungkin untuk meninggalkan kesan rohani kepada orang yang melihatnya atau sekadar kebiasaan yang berlangsung turun-temurun, kita sering melihat Alkitab ikut dimasukkan dalam peti mati. Seperti ilustrasi yang mengawali renungan kita hari ini. Tindakan semacam ini memang tidak sepenuhnya keliru, juga tidak berdosa, tetapi bisa dibilang tidak bermanfaat untuk pribadi yang sudah terbujur kaku dan tidak bernyawa lagi. Bukankah ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidup? Nah, pagi ini, bersyukurlah jika kita masih diberi anugerah berupa napas kehidupan oleh Tuhan. Kondisi yang memungkinkan kita untuk memungkinkan membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Kita pun masih dapat mendengar pengajaran firman Tuhan dengan bahan yang berlimpah pada era media sosial seperti sekarang. Oleh karenanya, mari kita pakai kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Bukankah jika nantinya kita menjadi pribadi yang terdidik dalam kebenaran dan menjadi dewasa rohani karena kuasa firman Tuhan, kita sendirilah yang akan merasakan manfaatnya. Jadi, masihkah kita meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan merenungkan apa yang tertulis di dalamnya? Atau maukah kita kembali berkomitmen untuk membaca Alkitab seraya berdoa agar kuasa kebenarannya menjadikan hidup kita lebih baik? Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk kembali Bapa berkomitmen membaca Alkitab, kembali meluangkan waktu
merenungkan apa yang Engkau tulis Bapa. Dan juga berdoa supaya kuasa kebenarannya menjadikan hidup kita lebih baik. Ya Bapa, kiranya Roh-Mu memampukan kami untuk menghidupi firman ini dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami menyerahkan juga untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan membuat apa yang kami lakukan hari ini berhasil, dan kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.